Hai adik-adik, bahas soal dong. Kali ini kita bahas buku matematika kelas 9 latihan 3.3. Nomor 7. Diketahui segitiga RST dengan koordinat titik sudut di R 3,6, S negatif 5,2, dan T 3,3. Gambar bayangan hasil transformasinya jika diketahui segitiga tersebut. A. Dirotasi 90 derajat searah jarum jam yang berpusat di titik asal kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Penyelesaian, pertama-tama kita lukiskan segitiga RST. Titik R 3,6 ada di sini, titik S negatif 5,2 ada di sini, dan titik T 3,3 ada di sini. Kemudian ketiga titik tersebut kita hubungkan dengan garis sehingga membentuk segitiga RST. Selanjutnya, segitiga RST kita rotasikan 90 derajat searah jarum jam. Perhatikan garis yang berwarna orange yang menghubungkan titik R dengan R aksen di titik 6,3. Kemudian perhatikan garis yang berwarna ungu yang menghubungkan titik S dengan S aksen di titik 2,5. Selanjutnya perhatikan garis yang berwarna biru yang menghubungkan titik T dengan T aksen di titik negatif 3,3. Nah, adik-adik, setelah kita dapatkan koordinat titik bayangan S aksen, R aksen, dan T aksen, maka perhatikanlah tabel berikut ini. Pada tabel tersaji titik awal yaitu RST dan titik setelah dirotasi 90 derajat yaitu R aksen, S aksen, dan T aksen. Selanjutnya kita refleksikan terhadap sumbu Y. Nah, nanti koordinatnya titik X-nya kita kalikan dengan negatif, titik Y-nya itu tetap. Yang kita refleksikan adalah koordinat R aksen, S aksen, dan T aksen. Langsung saja di sini kita dapatkan R double aksen negatif 6,3. Nah, negatif 6 ini diperoleh setelah kita refleksikan terhadap sumbu Y. Nah, negatif 3-nya itu tetap. Dengan cara yang sama, kita dapatkan S double aksen negatif 2,5 dan T double aksen 3,3. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan titik-titik koordinatnya, kita lukiskan pada bidang koordinat. Titik R double aksen negatif 6,3 ada di sini. S double aksen negatif 2,5 ada di sini, T double aksen 3,3 ada di sini. Kemudian ketiga titik tersebut kita hubungkan dengan suatu garis sehingga membentuk segitiga bayangan hasil dari rotasi 90 derajat searah jarum jam dan dilanjutkan dengan refleksi terhadap sumbu Y. Nah, adik-adik, segitiga yang berwarna hitam merupakan gambar bayangan hasil transformasi dari pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya nomor 7B masih dengan segitiga RST dengan koordinat yang sama, kali ini dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam yang berpusat di titik asal kemudian didilatasi dengan faktor skala 2 berpusat di titik asal. Penyelesaian. Perhatikan bidang koordinat berikut. Masih dengan segitiga SRT yang sama seperti sebelumnya dengan koordinat yang sama. Selanjutnya segitiga tersebut akan kita rotasi berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Perhatikan garis yang berwarna ungu yang menghubungkan titik R dengan R aksen di titik negatif 6,3. Selanjutnya perhatikan garis yang berwarna orange yang menghubungkan titik S dengan S aksen di titik negatif 2,5. Dan perhatikan garis yang berwarna biru yang menghubungkan antara titik T dengan T aksen di titik 3,3. Selanjutnya, ketiga titik tersebut kita hubungkan dengan suatu garis sehingga membentuk suatu segitiga hasil rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, adik-adik, setelah kita mengetahui titik-titik koordinat R aksen, S aksen, dan T aksen, maka perhatikanlah tabel berikut ini. Pada tabel disajikan koordinat titik asal segitiga RST, kemudian titik R aksen, S aksen, T aksen, yaitu segitiga hasil rotasi 90 derajat yang berlawanan arah jarum jam. Setelah itu, pada soal kita diminta untuk mendilatasi dengan faktor skala 2 dan berpusat di titik asal. Nah, adik-adik perhatikan tabel pada kolom yang berwarna ungu.
Untuk rumus dilatasi faktor skala 2 dan berpusat di titik asal, maka untuk X dan Y-nya sama-sama kita kali dengan konstanta 2. Langsung saja untuk titik R aksen negatif 6,3, maka kita dapatkan koordinat bayangan R double aksen yaitu negatif 12,6. Negatif 12 diperoleh dari 2 dikali negatif 6 dan positif 6 diperoleh dari 2 dikali 3. Kemudian dengan cara yang sama kita dapatkan S double aksen negatif 4, negatif 10. Negatif 4 diperoleh dari 2 dikali negatif 2 dan negatif 10 diperoleh dari 2 dikali negatif 5. Selanjutnya untuk titik T aksen kita dilatasi faktor skala 2, maka 2 dikali 3 dan Y-nya juga 2 dikali 3. Jadi T double aksennya 6,6. Setelah kita dapatkan ketiga titik koordinat bayangan, kita lukiskan pada bidang koordinat. Titik R double aksen negatif 12,6 ada di sini, titik S double aksen negatif 4, negatif 10 ada di sini, dan titik T double aksen 6,6 ada di sini. Kemudian ketiga titik tersebut kita hubungkan dengan suatu garis sehingga membentuk segitiga bayangan hasil rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam yang berpusat di titik asal, kemudian didilatasi dengan faktor skala 2 yang berpusat di titik asal juga. Selanjutnya nomor 7C masih dengan segitiga yang sama, segitiga RST dan koordinatnya masih sama. Namun di sini dirotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam yang berpusat di titik asal, kemudian ditranslasi 45, setelah itu dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, di sini ada 3 kali transformasi, yaitu rotasi, translasi, kemudian refleksi. Nah, kita selesaikan satu persatu terlebih dahulu. Perhatikan bidang koordinat berikut beserta segitiga RST seperti soal sebelumnya. Kemudian kita rotasikan 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Perhatikan garis yang berwarna ungu yang menghubungkan antara titik R dengan R aksen di titik negatif 3, negatif 6. Selanjutnya perhatikan garis yang berwarna orange yang menghubungkan antara titik S dengan S aksen di titik 5, negatif 2. Selanjutnya perhatikan garis yang berwarna biru yang menghubungkan titik antara titik T dengan titik T aksen di titik negatif 3, 3. Selanjutnya ketiga titik tersebut kita hubungkan dengan suatu garis sehingga membentuk suatu segitiga hasil rotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, adik-adik, segitiga ini kita buat untuk menentukan titik bayangan hasil rotasi terlebih dahulu. Nah, kita sajikan dalam bentuk tabel, maka akan terlihat seperti berikut. Selanjutnya setelah dirotasi kita akan translasi 45, maka untuk X-nya kita tambah dengan 4 dan untuk Y-nya kita tambah dengan 5. Lanjut untuk R aksen, maka kita dapatkan R double aksen 1, negatif 1. Nah, 1 itu diperoleh dari negatif 3 ditambah 4, hasilnya adalah positif 1, dan negatif 1 itu diperoleh dari negatif 6 ditambah 5. Dengan cara yang sama kita dapatkan S double aksen 9,3. 9 itu didapat dari 5 ditambah 4 dan 3 itu didapat dari negatif 2 ditambah 5. Selanjutnya untuk T double aksen 1,8. 1 itu didapat dari negatif 3 ditambah 4, hasilnya positif 1, kemudian 8 itu didapat dari 3 ditambah 5, sama dengan 8. Nah, karena masih ada transformasi geometri satu lagi yaitu refleksi terhadap sumbu X, maka kita tidak perlu menggambarkan hasil translasi segitiganya ya. Langsung saja ke refleksi sumbu X, maka nanti nilai X-nya tetap dan nilai Y-nya kita kalikan dengan tanda negatif. Nah, yang kita refleksikan itu adalah hasil translasi, yaitu R double aksen, S double aksen, dan T double aksen. Maka dari R double aksen 1, negatif 1 kita dapatkan R triple aksen yaitu 1,1. Nah, di sini ada perubahan ya, yang awalnya negatif 1 pada nilai Y, maka di R triple aksen menjadi 1 karena dia dikalikan dengan tanda negatif. Negatif kali negatif itu hasilnya positif. Kemudian dengan cara yang sama kita dapatkan S triple aksen yaitu 9, negatif 3. 9-nya itu tetap dan 3-nya itu berubah menjadi negatif 3 setelah dikalikan dengan negatif. Kemudian untuk titik T double aksen
1,8, maka kita dapatkan titik T triple aksen 1,-8. Satunya tetap, 8-nya berubah menjadi -8. Nah, ini sudah selesai ya. Sekarang kita bisa menggambarkannya ke dalam bidang koordinat. Untuk titik R triple aksen 1,1 ada di sini, titik S triple aksen 9,-3 ada di sini, dan titik T triple aksen 1,-8 ada di sini. Kemudian ketiga titik tersebut kita hubungkan dengan suatu garis sehingga membentuk segitiga bayangan. Hasil rotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam yang berpusat di titik asal, kemudian ditranslasi 45, setelah itu dicerminkan terhadap sumbu X. Thanks for watching. See you.